Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang hasil pembelajaran dari kelompok kami, yaitu pengertian dan penjelasan serta perbedaan beserta contoh-contohnya mengenai pengertian sistem dan lingkungan dari subbab termodinamika. Sebelum lanjut pada pembelajaran selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Imamatus Saleha dengan NIM 196301005. Kemudian ada saya sendiri, Dwi Adinda Soliha dengan NIM 21063110071. Dan yang terakhir ada Anggun Nur Farida dengan NIM 2106031100082. Oke teman-teman, kalian pernah nggak sih bertanya, kenapa ya ketika kita sedang menyeduh kopi dalam cangkir, kopi kita yang panas akan cepat mendingin apabila cangkir kita tanpa penutup? Begitu pula sebaliknya, ketika cangkir kita beri tutup, kopi kita yang panas akan lebih awet panas ketimbang tanpa penutup. Ya, meskipun ada penutupnya, mungkin kopi kita tetap dingin, tetapi akan mendingin secara perlahan. Begitu pula ketika kita menyimpan air panas dalam termos. Kok bisa ya air kita yang panas bisa tetap awet panas bila kita simpan dalam termos? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita cari jawabannya bersama melalui ilmu termodinamika, di mana ilmu termodinamika ini akan berhubungan dengan sifat alam. Oleh karena itu, untuk semakin cepat memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, mari kita simak mengenai materi termodinamika, khususnya mengenai sistem dan lingkungan. Untuk topik bahasan dari materi ini yaitu yang pertama, mengenai termodinamika, perbedaan sistem dan lingkungan, kemudian sistem termodinamika, lalu contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang terakhir, kita akan belajar contoh soal serta pembahasannya. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam tentang sistem dan lingkungan, saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang termodinamika. Jadi, apa sih termodinamika itu? Menurut Rahayu 2006, termodinamika adalah ilmu yang membahas tentang permasalahan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan sifat alam, baik berupa sifat umum yang dapat dilihat wujudnya ataupun yang harus diamati terlebih dahulu sebagai penjelasan yang lebih rinci dari berbagai permasalahan yang ada. Nah, pada pembahasan yang lebih umum, termodinamika berusaha memperoleh kaidah-kaidah beserta batasannya yang menjadi landasan dari beragam sifat alam, serta memberi telaah hasil akibat logis dari kaidah dan batasan tersebut pada berbagai gejala permasalahan. Nah, melalui termodinamika ini menjadi harapan dari segala macam permasalahan alam yang sudah diamati dan dapat dijadikan acuan sebagai dampak dari kaidah yang lebih mendasar. Dengan kata lain, berbagai macam permasalahan yang telah diamati tidaklah diatur oleh suatu aturan atau pendapat kaidah sendiri-sendiri, tetapi termasuk dampak langsung dari kaidah ataupun hukum yang mendasar, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran tentang keteraturan global dalam sifat alam, serta hubungannya sifat alam yang telah teramati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi singkat tentang sistem dan lingkungan, serta perbedaannya. Jadi, sistem termodinamika yaitu merupakan bagian dari alam yang pada saat tertentu menjadi pusat perhatian dan pada bagian tersebut mengaplikasikan kaidah-kaidah termodinamika. Adapun cakupan dari suatu sistem menyangkut penjelasan dari batas-batas antara sistem
sistem dengan sisa dari alam semesta, yaitu sifat atau penjelasan fisik yang telah memisahkan dari alam semesta dan selebihnya. Nah, kalau dinding atau wall itu sistem merupakan batas sistem dengan sisa alam semesta. Menurut Rahayu 2006, penjelasan dari lingkungan sistem ialah sisa dari alam semesta itu sendiri yang merupakan bagian dari alam semesta yang ada di luar sistem. Nah, menurut Rohman dan Mulyani 2004, pada pembahasan termodinamika kimia telah dipelajari dasar-dasar, konsep, dan pengertian beserta penjelasan mengenai hukum-hukum termodinamika yang dapat diaplikasikan dalam sistem kimia. Adapun mengenai sistem kimia dapat didefinisikan sebagai sesuatu atau sejumlah zat ataupun campuran dari zat-zat yang dibatasi oleh sifat-sifat fisik atau konseptual yang sifatnya dapat dipelajari atau menjadi pusat perhatian. Di luar selain sistem tersebut dapat dinamakan sebagai lingkungan. Selanjutnya, kemudian ketika kita membahas tentang interaksi sistem dengan lingkungannya, hal tersebut dapat terjadi melalui dinding. Dapat diartikan jenis interaksi yang berlangsung antara sistem dengan lingkungannya dapat ditentukan oleh sifat-sifat dinding yang membatasi antara sistem dengan lingkungannya. Berdasarkan jenis-jenis dari perbedaan macam dinding tersebut, dapat terjadi interaksi, yaitu berupa pertukaran energi ataupun materi. Berdasarkan pada interaksi macam dinding tersebut, dapat diklasifikasikan beberapa sifat sistem, yaitu yang pertama ada sistem terbuka, yang kedua ada sistem terisolasi, dan yang terakhir ialah sistem tertutup. Adapun perbedaan dari ketiga sistem tersebut secara singkat dapat dilihat pada slide, di mana ketika sistem terbuka terjadi pertukaran energi dan terjadi pertukaran materi. Pada sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran energi dan tidak terjadi pertukaran materi. Nah, pada sistem tertutup terjadi pertukaran energi tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Nah, berdasarkan pada tabel di atas, pada tabel yang ada pada slide, dapat dijelaskan lebih mendetail tentang penjelasan dari tiga jenis sistem yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama tadi ada sistem terbuka. Pengertian dari sistem terbuka adalah sistem yang dindingnya dapat melewatkan pertukaran energi ataupun materi yang berjalan dari sistem menuju ke lingkungan ataupun sebaliknya dari lingkungan menuju ke sistem. Sehingga dapat diketahui bahwa kandungan energi ataupun materi sistem terbuka tidaklah pernah tetap karena terjadi perpindahan dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Kemudian pada sistem terisolasi, jadi pengertian dari sistem terisolasi adalah sistem yang dindingnya tidak dapat tembus ataupun kedap energi dan materi. Dinding dari sistem ini disebut dengan dinding adiatermal. Kekedapan dinding terhadap pertukaran energi tersebut mengkaitkan dengan proses perambatan maupun pancaran. Adapun proses perambatan dapat dicegah melalui dinding yang tak dapat menghantarkan energi ataupun materi. Sedangkan proses pancaran dapat dicegah melalui dinding yang dilapisi oleh perak. Sehingga hal tersebut dapat memantulkan radiasi. Dengan penjelasan demikian, pada sistem terisolasi tidak dapat terjadi pertukaran energi ataupun materi dari sistem menuju lingkungan ataupun berlaku sebaliknya dari lingkungan menuju ke sistem. Selanjutnya yang terakhir ada sistem tertutup. Pengertian dari sistem tertutup adalah sistem yang dindingnya dapat melewatkan pertukaran energi dari sistem menuju ke lingkungan ataupun sebaliknya dari lingkungan menuju ke sistem, tetapi tidak dapat melewatkan pertukaran materi dari sistem menuju ke lingkungan ataupun sebaliknya. Dinding sistem ini disebut dengan dinding diatermal. Akibat dari kedapnya dinding ruang hampa udara terhadap suatu aliran materi, jumlah materi yang ada di dalam sistem tertutup selalu bernilai konstan. Nah,
Pada percobaan kimia, seringkali sifat-sifat sistem tersebut menjadi samar-samar karena terdapat batasan tentang sistem dan lingkungan dan dapat seolah-olah berubah, bukan berdasarkan penglihatan fisik, melainkan berdasarkan penglihatan konseptual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah mendengar penjelasan materi, gimana? Udah paham belum? Pasti udah menemukan kan jawaban untuk pertanyaan kita di awal tadi? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Di sini, aku udah punya ilustrasi mengenai contoh pertanyaan kita di awal tadi. Di mana pertanyaan kita itu tentang ketika kita sedang menyeduh kopi panas dalam sebuah cangkir, kopi kita akan cepat mendingin ketika cangkir tanpa penutup dibandingkan dengan cangkir yang ada penutupnya. Begitu pula, ketika kita sedang menyimpan air panas dalam sebuah termos, air kita akan awet panas. Jika dihubungkan dengan ilmu termodinamika, air kopi yang panas itu merupakan sistemnya. Kemudian, untuk cangkir yang sebagai wadah dari kopi tersebut merupakan batas dari sistem. Sedangkan segala hal yang berada di luar wadah atau cangkir tersebut merupakan lingkungan. Untuk kopi panas dalam sebuah cangkir tanpa penutup, ini merupakan contoh dari sistem terbuka. Mengapa demikian? Karena akan terjadi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan serta perpindahan materi dari sistem ke lingkungan. Dengan demikian, kopi kita yang panas akan cepat mendingin karena terjadi penurunan suhu. Lalu, untuk cangkir yang memiliki tutup, ini merupakan contoh dari sistem tertutup. Karena ketika air kopi panas dalam sebuah cangkir yang tertutup, akan terjadi perpindahan panas, namun tidak terjadi perpindahan materi atau perpindahan massa. Dengan demikian, air kopi panas kita akan lebih lambat mendingin. Sedangkan contoh dari termos ini merupakan salah satu penerapan dari sistem terisolasi. Karena dalam termos tidak ada terjadi perpindahan panas maupun perpindahan massa atau materi. Dengan demikian, air panas yang kita simpan dalam termos akan tetap awet panas. Nah, gimana? Penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan kita di awal kan? Oke, untuk selanjutnya, biar lebih paham, aku ada salah satu contoh lagi. Sebelumnya, aku mau tanya. Di sini aku ada gambar tentang api unggun. Nah, menurut kalian, api unggun ini merupakan contoh sistem apa sih? Nah, betul sekali. Contoh dari api unggun ini merupakan salah satu contoh penerapan dari sistem terbuka. Ya, memang api unggun ini menerapkan sistem terbuka karena terjadi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan serta terjadi perpindahan massa atau materi dari sistem ke lingkungan. Di sini yang menjadi sistemnya adalah api dan di luar dari itu merupakan lingkungannya. Kok bisa ya? Maksudnya perpindahan panas dari sistem ke lingkungan itu apa? Lalu perpindahan materi dari sistem ke lingkungan itu yang gimana? Nah, di sini ketika kita sedang berada di depan api unggun,
tentunya badan kita akan merasakan kehangatan dari api tersebut. Nah, itu adalah bukti bahwa api tersebut sistemnya akan memindahkan panas ke lingkungan, yaitu ke badan kita, sehingga badan kita merasakan kehangatannya. Lalu, untuk perpindahan materi, yaitu ketika kita duduk mendekat dengan api, kita akan terkena percikan-percikan dari api tersebut. Makanya, di dekat api unggun, kita dilarang terlalu dekat, karena kita akan terkena percikan-percikan api tersebut. Percikan-percikan api tersebut yang mengenai badan kita ketika kita terlalu mendekat dengan api, itu merupakan contoh dari perpindahan materi atau perpindahan massa dari sistem ke lingkungannya. Gimana? Udah paham kan? Oke, dengan begitu, agar kita semakin paham lagi, berikutnya kita akan belajar mengenai contoh soal serta pembahasannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang soal sistem dan lingkungan. Nah, yang pertama itu yang ditanyakan ini, manakah yang termasuk sistem? Yang pertama, bensin yang mengenai telapak tangan akan terasa dingin, namun lama-kelamaan bensin akan mengering. Yang kedua, di laboratorium, larutan HCl direaksikan dengan larutan KOH dalam sebuah tabung reaksi. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu kata kuncinya sistem itu apa, lingkungan itu apa. Ternyata sistem itu bagian tertentu dari alam yang mendapat pusat perhatian. Intinya itu yang berperan dalam reaksi tersebut. Sistem lingkungan itu yang jadi objek dari si pelaku sistem ini gitu. Kalau bahasa bakunya itu segala sesuatu yang berada di luar sistem. Maksudnya sistem yang kita rasakan imbasnya dari sistem gitu, kayak panas, dingin, gimana gitu. Nah, yang pertama kan bensin itu ketika mengenai telapak tangan ini itu akan dingin, berarti kan bensin yang jadi pelakunya, berarti sistem dia itu bensin itu merupakan sistem, sedangkan telapak tangan yang jadi objeknya ini adalah lingkungan gitu. Terus yang kedua, HCl KOH yang direaksikan jadinya itu menghasilkan KCl plus H2O. Nah, sistemnya itu KCl, lingkungannya itu tabung reaksi. Kan perannya gitu kan. KCl ini kan merupakan produk yang kayak produk nanti yang bereaksi, di situ terjadi reaksi antara HCl dan KOH, tapi kan produknya itu KCl, jadinya dia sebagai pelakunya, yang KCl ini sebagai pelakunya, sedangkan tabung reaksi itu yang kan mengenai dampak kayak terkena imbas gitu, jadinya dia itu termasuk lingkungannya. Selanjutnya itu ada dua, sama juga tentukan sistem yang terjadi. Yang pertama kan sistem yang teman-teman kita sebelumnya dijelaskan itu kan ada tiga, sistem terisolasi, tertutup, terbuka gitu. Di sini itu pertanyaannya, air dalam termos, larutan NaOH dalam tabung yang tertutup rapat, dan yang ketiga larutan KOH. Nah, yang pertama, larutan dalam termos.
Larutan dalam termos itu merupakan merupakan sistem yang terisolasi. Kenapa terisolasi? Karena dia seperti yang dijelaskan sebelumnya sama teman kita, karena dia tidak ada pertukaran energi dan pertukaran materi. Jadinya kan dalam termos kita tidak merasakan air, dalam termos kita tidak merasakan entah itu suhunya panas atau dingin. Ya udah, dia tetap suhunya tetap gitu. Jadinya tidak terjadi pertukaran energi ataupun materi. Nah, selanjutnya yang kedua itu NaOH dalam larutan NaOH di dalam tabung yang tertutup rapat. Nah, di sini tuh merupakan sistem tertutup. Kenapa sistem tertutup? Karena dia tidak sistem tertutup, tidak terjadi pertukaran materi, akan tetapi terjadi pertukaran energi. Nah, selanjutnya itu larutan KOH. Nah, larutan KOH ini merupakan sistem terbuka. Kenapa sistem terbuka? Karena dia ada terjadi pertukaran energi dan pertukaran materi. Jadinya kebalikannya dari sistem terisolasi. Soal selanjutnya itu soal ada hitung-hitungannya, tapi gak terlalu rumit. Soalnya itu suatu sistem mengalami perubahan energi dalam 650 Joule. Jika sistem tersebut melakukan kerja sebesar 120 Joule, diperoleh kesimpulan titik-titik. Nah, apa kesimpulan dari soal itu? Kesimpulan apa yang kita dapat? Di sini kita harus menghitung, pertama kita harus menghitung delta E-nya dulu. Delta E. Apa itu? Delta E gimana? Rumusnya itu Q delta E sama dengan Q tambah W. Kan tadi diketahui delta E-nya itu 650. Sedangkan Q-nya gak diketahui dan W-nya itu minus 120. Nah, kita selesain jadinya 650, yang Q-nya ini dipindah, jadinya Q sama dengan 650 ditambah 120 dan menghasilkan, jadinya itu hasilnya 770 Joule. Nah, Q-nya itu kan bernilai positif, jadinya di situ sistemnya itu menyerap kalor. Nah, kalau minus berarti itu menghasilkan kalor, maksudnya ya mengeluarkan kalor gitu loh. Betul. Mungkin cuma ini soal yang bisa saya contohkan tentang sistem dan lingkungan. Saya Imamatus Soleha, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kami berharap apa yang kita sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat. Dan apabila ada kurang ataupun lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.